Film bermula di sebuah bar. Nampak seorang pria bernama Francois yang habis menang lotre berniat mencari open BO-an untuk mengisi hidupnya yang masih kosong. Hingga ia bertemu dengan seorang pelatihnya yang bahenol bernama Daniela. Francois pun mulai menawar berapa harga yang harus dikeluarkan untuk membawanya pulang. Francois berniat untuk membelinya dengan jangka waktu yang lama, berarti long time, bukan sekali cerit ya. Dolar kuning kup. Oke. Setelah sepakat dengan harga yang ditentukan, Daniela pun ikut bersama Francois. Namun dengan catatan bahwa Francois tidak boleh berlaku kasar dengannya dan harus menghormati Daniela seperti layaknya seorang suami menghormati sang istri. Mantap. Singkat cerita, mereka pun telah berada di apartemen Francois. Tanpa basa-basi, Mbak Daniela Masih couché. Sejak saat itu, Daniela berperilaku baik kepada Francois seperti perilaku istri terhadap suaminya. Dari membuatkan kopi hingga menawari susu Italia yang indah setiap saat. Anjay, mana ada susu yang indah, adanya susu kental manis, Mbak. Alors, qu'est-ce que tu... Hingga saat Francois mau berangkat bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dari tangga. Daniela sangat panik melihat hal itu, dan Franco pun menghubungi sahabat baik sekaligus dokter pribadinya yang bernama Andre untuk datang memeriksa keadaannya. Di sini kita diberitahu bahwa Franco mengidap penyakit jantung lemah, di mana cewek sebagus itu tak baik buatnya. Andre mengingatkan kalau gadismu secantik ini pasti kamu selebel-selebel terus setiap hari, dan itu membuat jantungmu berdebar terus. Mana bisa seorang jantung lemah disandingkan dengan bom nuklir seperti ini. Apanya tuh yang bom? Andre juga menemui Daniela dan mengingatkan gadis berbadan gitar Spanyol itu untuk pergi dari sini demi kebaikan Franco. Namun Daniela menolak hal itu dengan alasan ia sudah capek jadi anananya dan ingin menikmati hidup normal seperti orang pada umumnya. Padahal dalam hati Daniela, aku kan belum dibayar, gimana aku bisa pergi? Wajib. Ia juga berjanji kepada Franco bahwa akan merawatnya dengan sangat baik seperti merawat seorang suami yang masih bayi. Sejak hari itu kehidupan Franco berubah drastis setelah hadirnya pelangi baru di hidupnya. Daniela yang suhu tentang perselingkuhan selalu dapat. Astagfirullah. Bahkan mereka dapat melakukan itu dengan mudah di dalam mobil. Wow. Sepulangnya dari pantai, Pak Andre ikut makan malam bersama mereka. Daniela dan Franco juga menceritakan bahwa ia hari ini habis lari-lari. Pak Andre sedikit memarahinya karena ia tak mau melihat sahabat baiknya itu kenapa-kenapa. Sebelum Andre pergi, ia juga mengatakan bahwa ia merawat seorang perempuan penderita kanker di apartemennya yang bernama Giselle. Di sini gue sedikit bingung apa maksud dari perkataan Andre. Kita cari tahu nanti ya. Singkat cerita, saat Pak De Andre hendak tidur, ia mendapat telepon dari Franco menyuruh Pak Andre datang ke apartemennya. Nah, Pak Andre ngapain sih ngomongan sama bantal? Sesampainya di rumah Franco, ia diberitahu bahwa Daniela mual-mual. Setelah masuk ke kamar Daniela, nampak wanita bibitan unggul itu namun Franco yang menunggu di luar mendengar suara dari dalam kamar dan betapa kagetnya saat melihat Pak Andre meninggal karena mendadak serangan jantung. Tak tahan melihat dengan panik, Franco menghubungi rumah sakit setempat untuk menyelamatkan sahabat baiknya tersebut. Ini tuh kematian, kenapa kamu ketawa, Rio? Kupluk. Namun sayangnya Pak Andre tak dapat diselamatkan. Dan saat pemakaman Pak Andre, salah satu kerabatnya memberitahu bahwa Giselle telah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi kesimpulannya, Pak Andre ini pernah kehilangan seseorang dan ia tak mau kembali kehilangan sahabat dekatnya yaitu Franco. Dan sepulang dari pemakaman, Daniela melepas kacamata kudanya untuk menenangkan si Franco. Kacamata kuda apa tuh? C'est tendre, c'est chaud.
Hari pun terus berlalu. Teman sekantor Franco heran kenapa hari-harinya selalu tersenyum bahagia. Padahal dulunya ia adalah pria yang murung dan banyak beban hidup. Teman-temannya pun mendesak si Franco agar mengenalkan pelangi barunya kepada mereka, supaya mereka juga bisa ikut tersenyum. Namun sesampainya di apartemen, ternyata Daniela sudah pergi dari sana. Seketika mood Franco pun hancur dan menyuruh temannya untuk pulang segera. Bahkan ketika teman kerja perempuannya ingin menemani Franco, ia benar-benar tak tertarik. Cuman Dek Daniela yang paling walau. Franco pun mencari Daniela ke bar pertama mereka bertemu, dan benar ternyata Daniela bosan dan ia kembali ke bar mencari ciwi-ciwi omennya. Franco melihat Daniela dari luar dan ia segera menyusulnya. Ia mengatakan pada Daniela bahwa ia mulai jatuh hati setelah beberapa hari mendapat servisan dari Di momen ini juga kita diberitahu ternyata Daniela juga telah mempunyai suami, yaitu ketua mafia kelas kakap bernama Charlie. Namun perlakuan lembut dari Franco membuat Daniela luluh dan kembali bersamanya. Selebel lagi ya tuh, anjing film tai. Saking kerasnya suara Daniela sampai membuat tetangga sebelah terganggu. Tetangga sebelah memarahi Daniela karena menganggap terlalu lebay. Sampai-sampai diberi contoh adirah tadi dak nyumbala. Anjir ya Allah. Gelar kuning lah, subhanallah. Surprise. Pas besoin de chanter l'opéra. Les yeux qui se révulsent. Setelah kejadian-kejadian membagongkan itu, si Franco mengajak Daniela minum bersama sembari menanyakan apa yang Daniela sukai selain uang. Daniela pun menyauri bahwa kelembutan, kehormatan, dan cara perlakuan dari Franco membuat Daniela betah bersamanya. Singkat cerita, Charlie suami Daniela pun menemui mereka. Di sini pria itu meminta ganti rugi atas perbuatan Franco kepadanya. Istriku mbok tiku dan aku nggak dapat kompensasi. Wah, keterlaluan kamu, Ferguson. Franco pun menanyakan berapa kompensasi yang harus diberikan untuk membeli Daniela. Charlie meminta tebusan sebesar 4 juta euro dan tentu saja itu harga yang mahal untuknya. Akhirnya kesepakatan pun gagal dan Charlie membawa Daniela kembali pergi. Namun saat Slemel mulai merasa ada yang aneh, ia tak melihat kegagalan sama sekali. Daniela pun mengatakan bahwa ia mulai nyaman dengan Franco dengan perlakuan lembutnya, berbeda dengan Charlie yang memperlakukannya dengan sesuka hati. Bahkan pun harus join dengan teman segengnya. Mati ya Allah, ya apa sih? Dengan hal itu, Daniela pun pergi meninggalkan Charlie dan kembali ke apartemen Franco. Dan ini sih asu banget ya. Ternyata Franco lagi sama tetangga sebelah dan menyuruh Daniela menunggu mereka selesai. Wah, bangke sih. Wah, anjrit sih. Fuck lah. Setelah tetangga sebelah pergi meninggalkan mereka, terlihat Daniela yang begitu marah dan cemburu. Bahkan di sini Daniela mengakui bahwa ia telah mencintai Franco. Mendengar hal itu, Franco sangat senang dan berusaha menenangkan gadis bibitan unggul tersebut. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Terlihat teman kantor Franco yang bernama Michael datang menanyakan kabarnya. Franco memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja dan seperti risih atas kedatangan teman kantornya tersebut. Namun tidak dengan Daniela. Ia mempersilahkan masuk dan menyambutnya dengan begitu ramah seperti layaknya seorang istri yang baik. Dan ternyata Michael tak sendiri. Ia datang bersama teman sekantornya hingga mereka pun mengadakan pesta dadakan bersama. Di sini teman-teman kantor Franco terpukau dengan Daniela. Beauté de cette femme, la douleur que je ressens de le signal que c'est une pute. Je l'ai baisé. Dan ada salah satu dari mereka yang telah mengetahui masa lalu Daniela. Tentu saja hal itu membuat Franco marah dan sedikit pertengkaran menjadi bumbu penyedap di pesta ini. Bahkan Mas Charlie pun datang menghampiri mereka. Charlie yang melihat budi tetangga sebelah pun juga ikut mengundangnya. Dan mari kita kasih musik dulu. Slebel, bangke. Sedih aku bang. Avec vous pour chiner en France.
Ou alors il faut pas vivre en France. Tiba-tiba saat pesta berlangsung, Daniela menghilang dan ternyata ia masih sempat-sempatnya selebel. Aduh, sama salah satu teman Franco dong. What the fuck, what happened? Ayah naon ini atuh. Franco yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam. Namun Daniela yang sudah suhunya suhu, ahlinya ahli, core of the core berhasil meluluhkan hati Franco kembali. Dan film diakhiri dengan pertanyaan Daniela tentang jantungnya. Jantungmu udah sembuh ya mas ya? Aduh. Franco memberitahu bahwa jantungnya sudah lebih baik setelah melalui beberapa hari olahraga jantung. Anjay. Dan film pun selesai dengan ya nggak masuk akal sih endingnya. Ending sedikit membingungkan, tapi awal lah. Kenapa ya film seperti ini tuh diciptakan? Aku tuh pengen film kayak gini tuh dimusnahkan aja loh. Absurd banget anjing, isinya cuman begitu doang. Ya elah, cinta-cintaan terus gitu. Ini masuknya di situs-situs yang lain sih, bukan di sini. Anjrit. Oke lah, saya mau berterima kasih banyak buat yang nonton sampai akhir, karena kalian adalah penyemangatku, kalian adalah mentariku, kalian pelangiku. Kalau Mas Franco kan Daniela pelanginya, tapi kalau aku tuh kalian pelanginya, karena ya cuma dengan adanya kalian itu aku bisa terus semangat bikin konten seperti itu. Dan aku juga mau mohon minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas, ada kata-kata yang menyinggung kalian, karena memang filmnya ya tidak jelas seperti itu ya. Mohon maaf banget ya. Ya Allah, dolar kuning nggak apa-apa, yang penting kalian senang. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Thank you.